Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus memenuhi kita semua hari ini, Selasa 14 April 2026. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa kita. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa kami sangat membutuhkan Engkau yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tolonglah kami memahami firman-Mu sehingga kami bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Titus 1 ayat 10 hingga ayat 12. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kendalikan perkataanmu adalah judul renungan Oasis Fajar hari ini, yang diambil pada ayat 10 sebagai penekanannya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Melalui ayat penekanan di atas, kita dapat mengetahui bahwa perkataan yang tidak dikendalikan dapat menjadi alat penyesatan. Hal itu tentu sangat disayangkan, karena sebagai orang percaya, kita seharusnya menggunakan ucapan dan perkataan kita untuk membangun iman jemaat yang masih lemah dan membutuhkan bimbingan. Juga untuk menguatkan iman jemaat yang lemah oleh karena banyaknya tantangan dan pergumulan. Tapi dengan banyak bicara tentang hal yang sia-sia, maka ucapan dan perkataan kita menjadi tidak bermutu, tidak berguna, hambar, penuh gosip, omong kosong, dan syarat dengan ajaran palsu. Hal-hal itulah yang tidak menghasilkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah Paulus menekankan pentingnya menyaring perkataan sehingga dapat diarahkan pada kebenaran. Itu sebabnya jangan kita hanya sekadar berucap atau berbicara. Untuk itu kita harus waspada dan berhati-hati dalam berbicara, supaya hal itu tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang ingin bertumbuh dalam iman dan pengenalannya akan Tuhan, juga tidak menyesatkan orang lain yang ingin percaya kepadanya. Selain itu, perkataan yang dikendalikan menunjukkan kedewasaan rohani kita. Itulah yang ditekankan Tuhan dalam firman-Nya yang ditulis oleh Yakobus dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Itu sebabnya ucapan kita seharusnya membangun iman, meneguhkan kepercayaan, dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebuah penegasan, jika ingin mengendalikan seluruh tubuh, maka kita harus dapat mengendalikan perkataan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, tolonglah kami agar dapat mengendalikan ucapan kami, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah menyimak uraian dari firman Tuhan ini. Baiklah kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengendalikan perkataan kita, sehingga kemuliaan Tuhan yang selalu tampak dari hidup kita. Amin.